UNESCO sudah mengakui wayang itu. Masa dunia wis ngakoni saya kene terus menyepelekke kan main-main. Jadi harapannya ya ada yang melanjutkan karena ini peninggalan zaman nenek moyang. Pertama tempat ini namanya Gria Ukir Kulit Sagio Wayang. Berdirinya itu dari tahun 1963 atau 1964. Ini yang mendirikan bapak saya, Pak Sagio. Awalnya itu dari emang dia udah bapak saya udah suka wayang karena belajar dari bapaknya, terus juga dari tetangga juga yang sebagai guru membuat wayang. Karena ketertarikan itu tempat ini berhasil berdiri. Pak Sagio melakukan pekerjaan ini udah lama, udah puluhan tahun. Bukan karena mudah, tapi karena ada budaya yang ingin dilestarikan. Ya zamannya Pak Harto itu ya, presidennya Pak Soeharto itu wayang saya setiap bulan itu saya ngirim ke sana untuk souvenir tamu-tamu negara waktu itu. Terus setelah Pak Harto lengser ya sudah enggak. Di era kemajuan teknologi yang sangat modern ini, Pak Sagio masih mempertahankan membuat wayang secara tradisional. Sebuah kehormatan sih saya bisa datang ke tempat ini. Bukan di gedung megah, melainkan di ruang sederhana inilah warisan pembuatan wayang kulit terus dijaga dan diwariskan. Jadi, nah ini contohnya aja, ini polanya, kemudian kulitnya itu kita taruh di atasnya. Nah ini kan transparan, jadi dia kita gores menggunakan pahat yang runcing. Ini namanya corekan. Nah ini kan ada bekas corekannya seperti ini. Terus gimana cara kita biar lebih kelihatannya pakai kapur. Nah, biar goresannya nggak hilang. Jadi setelah ngeblak itu ada proses natah. Kita alatnya juga bikin sendiri, ini tatahnya. Ukurannya berbeda-beda. Ada namanya juga, ada bubuan, ada pemilah, ada penguku dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda. Tujuannya untuk membuat motif yang bentuknya beda-beda juga. Setelah ditatah dengan penuh ketelitian, wayang mulai menemukan bentuknya. Selanjutnya, proses menyungging menghadirkan warna dan karakter pada setiap tokoh. Jadi kenapa saya sebut nyungging itu sebenarnya sebutan khusus untuk teknik yang ada di proses pembuatan wayang. Terus juga nyungging atau sungging itu tidak seperti melukis. Jadi di dalam proses sungging itu kita buat per layer atau tumpukan warna. Jadi misal kita membuat warna biru itu ada tumpukan, ada yang pertama itu putih dulu, kemudian ada warna biru muda, biru sedang, dan biru tua. Setelah bentuk dan warna menyatu, gabit dipasang sebagai sentuhan akhir sebelum wayang menjalankan perannya di panggung kehidupan. Tangkai ini sebelumnya lurus. Jadi gimana cara membuat lengkuan ini? Dengan cara dipanasi menggunakan lampu minyak. Dipanasi, dilekuk-lekuk. Nah kemudian dijahit satu persatu. Nah ini juga namanya gabit. Ini bahannya terbuat dari tanduk kerbau. Proses rumit inilah yang menentukan nilai sebuah karya. Di sini paling mahal ya 15 juta. Paling murah 15.000. Buset, 15 juta. Itu seharga Vario second nggak sih? Nyesel aku ini nggak bisa bikin wayang. UMR aja nggak segitu. Meski beberapa karya memiliki nilai jual yang tinggi, perjalanan mempertahankan usaha wayang tidak selalu berjalan mulus. Ya pernah saya tahun 73 itu ditipu sampai bangkrut. Saya nggak bisa saya punya sepeda motor satu waktu itu, saya jual untuk biaya itu toh tahun 73 itu, dengan harapan nanti setelah ini dibayar saya beli motor lagi. Sampai ya sudah ada surat perintah kerja, tapi bukan pemerintah, swasta. Ya sampai Jakarta, perjanjiannya pokoknya barang sampai Jakarta
3 hari kemudian dibayar. Itu sampai Jakarta, dia bilang sama yang pembantunya yang di rumah itu, bapak ini mau pergi sehari semalam nggak pulang, padahal besok itu lebaran gitu. Ya saya terpaksa terus pulang, pinjam uang orang Jakarta waktu itu, pinjam uang 10.000 untuk beli tiket kereta dari Jakarta, itu bisa dapat tempat duduk sampai di Purwokerto. Berdiri wah. Perjuangan Pak Sagio menunjukkan bahwa menjaga budaya bukan hanya tentang melestarikan karya, tetapi juga menyiapkan mereka yang akan meneruskannya di masa depan. Jadi tahun 71 sampai 97 itu yang pernah belajar dengan saya itu ada 50 orang. Jadi itu 1 tahun saya hanya menerima 2 karena semuanya tidak ada subsidi, tidak ada ada peralatan, akomodasi dan lain sebagainya, saya tanggung sendiri. Kenapa saya membuat kader itu? Karena saya senang dengan wayang, biar wayang itu setelah saya nggak ada yang melanjutkan. Ya kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi? Mumpung belum terlambat. Nanti kalau diakui negara lain, nyesel. Untuk Dewa itu ada 3 versi. Kalau di Yogyakarta, Iya, ada 3 versi. Jadi kita sebut itu wondo atau ekspresi. Jadi kalau ketika di pertunjukan dia digunakan untuk menghadap raja, dia berbeda bentuknya. Mungkin pewarnaan wajahnya atau badannya. Mungkin kalau pas dia perang itu juga berbeda. Gitu. ikutin karakter pas dia ngapain gitu ya Mas. Iya. Itu kalau putar dewa aja atau lainnya juga kayak gitu. Hampir semua seperti itu Mbak. Jadi kalau Mbaknya pernah lihat tokoh Bima atau Werkudara, ada yang badannya hitam, mukanya hitam, itu juga ada. Badannya emas, mukanya emas, itu juga ada. Dan yang seperti ini, nah itu penggunaan di pertunjukannya berbeda-beda, memiliki fungsi masing-masing.